Perjuangan Dorce Gamalama sebelum wafat. Sakit ditutupi 20 tahun lamanya. Rahasia soal kamar pernah dibongkar. Dorce Gamalama meninggal dunia pada Rabu 16 Februari 2022 setelah dinyatakan positif COVID-19. Selama kurang lebih 20 tahun lamanya, Dorce Gamalama menyembunyikan adanya penyakit yang ia idap. Ternyata Dorce Gamalama memiliki comorbid atau penyakit diabetes hingga demensia Alzheimer. Keadaan Dorce Gamalama selama kurang lebih 4 bulan belakangan memang santer, dikabarkan semakin memburuk. Dilansir dari tribunjatim.com, kehidupan Dorce Gamalama selama menjadi seorang transgender sejak dulu cukup sering menuai perhatian. Masa lalu Dorce Gamalama cukup keras, apalagi mengingat dirinya nekat mengubah alat kelaminnya pada 1992. Mengenang masa lalu dari Dorce Gamalama memang pernah membocorkan keadaan kamarnya. Dikenal sangat tertutup soal kehidupan pribadinya, Dorce Gamalama akhirnya berani membuka kehidupan pribadinya. Kala itu kepada Melanie Ricardo, Dorce Gamalama bercerita bagaimana dirinya menghabiskan waktu di kamar, terutama ketika mengetahui selama ini ia hanya tinggal seorang diri. Dorce Gamalama memang sempat mengaku pernah menikah, namun kemudian dirinya sudah bercerai. Dorce juga diketahui memiliki anak-anak yang ia asuh secara mandiri. Kala itu semasa hidup Dorce Gamalama diundang untuk tampil bersama Melanie Ricardo. Tayang di YouTube, Dorce Gamalama pun memperlihatkan rumah tinggalnya. Ia juga mengundang Melanie Ricardo untuk masuk ke dalam kamarnya. Ia mengatakan untuk pertama kalinya dia membawa tamu dalam kamarnya untuk bercerita. Melanie Ricardo adalah tamu pertama yang masuk dan duduk di atas kasur Dorce Gamalama. Dorce Gamalama mengklaim jika privasi merupakan hal yang paling penting untuknya. Begitu masuk dan duduk di atas ranjang milik Dorce Gamalama, mata Melanie Ricardo berkeliling ke setiap sudut kamar. Dorce Gamalama melihat interior yang unik. Seraya berseloroh, Melanie Ricardo menggoda Dorce Gamalama. "Bun, kok kamarnya dingin banget?" celetuk Melanie Ricardo kepada Dorce Gamalama di YouTube pada Selasa 8 Mei 2020 lalu. Tanpa sungkan Dorce Gamalama mengatakan jika suasana kamar yang dingin lantaran tidak pernah disentuh oleh pria. Kamar janda, timpal Dorce Gamalama dengan sigap. Melanie Ricardo pun tidak menyangka dengan respon Dorce Gamalama yang cukup terbuka. Melanie pun menyarankan Dorce Gamalama untuk kembali membina rumah tangga dengan pria bule. Respon Dorce Gamalama cukup dingin dan ogah memiliki pasangan lagi. "Nothing. No, lanjut Dorce Gamalama. Tentu banyak yang merasakan kehilangan Dorce Gamalama. Dorce Gamalama dikenal sebagai artis senior dan berbakat di Indonesia. Ia juga diketahui pandai menyimpan penderitaannya secara sendiri. Bahkan anak-anak asuh dan anak angkatnya tak ada yang tahu. Beberapa waktu lalu saat Dorce Gamalama dikabarkan dilarikan ke rumah sakit, anaknya barulah menyadari sang ibu menderita penyakit diabetes. Selama kurang lebih 20 tahun, ternyata Dorce Gamalama tak pernah sekalipun mengungkapkan kepada orang lain terkait penyakitnya ini, sekalipun sang anak. Hal ini menjadi benar adanya mengingat Dorce Gamalama ternyata memiliki kebiasaan untuk tidak merepotkan orang lain. Hal itu disampaikan Dorce sapaan akrabnya dalam YouTube Good Friend edisi Selasa 6 September 2018 lalu. Bagi Dorce Gamalama, hidup di dunia ini hanya sementara, sehingga tidak ada salahnya jika ia mempersiapkan masa depan sebelum hal tersebut terjadi. Persiapan masa depan yang Dorce Gamalama lakukan ialah semua urusan pemakamannya, mulai dari kafling, kain kapan, kurung batang sampai nisan sudah disiapkan Dorce Gamalama seolah dirinya akan pergi besok. Dorce Gamalama melakukan hal tersebut karena dirinya tidak ingin merepotkan orang lain. Orang bakal berpikir yang namanya Dorce itu siapa itu, laki atau perempuan. Gak usah bingung-bingung. Semua udah gue siapin, kata Dorce Gamalama menjelaskan dikutip
pada Minggu 10 Oktober 2021 lalu. Terlepas dari keadaannya sekarang ini, Dorce Gamalama mengungkapkan jika persiapan ini adalah wasiat untuk orang-orang yang ia. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.